Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di setiap subuh waktu yang penuh berkah, subutul khair wa ziyadatul khair, ya, selalu bertambah dan tetap kebaikan untuk kita dan senantiasa bertambah berlimpah kebaikan untuk kita semua, baik kebaikan untuk urusan akhirat kita maupun urusan dunia kita. Mudah-mudahan kita awali waktu yang penuh berkah dengan doa sebagaimana baginda Rasulullah contohkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita akan tadabbur yang melanjutkan Quran surah Al-Mujadilah yang sebelumnya kita bahas, ya, baru ayat 1 sampai 4. Nah, di sini sudah kita lihat di tafsirnya Ibnu Katsir, nah, bahwa tadabbur kita surah Al-Mujadilah kemarin, ya, sudah dibahas di sesi sebelumnya, yaitu tentang seseorang istri yang menggugat, ya, kepada suaminya. Ada sebuah kisah. Nah, di sini, ya, bahwa tafsir Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4 sudah dibahas bahwa Allah mendengar, ya, ucapan perempuan yang mengajukan gugatan tentang suaminya, ya, untuk mengadukan halnya, ya, kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan, ya, antara kisahnya itu Khawlah binti Tha'labah, ya, bahwa di sini tentang zihar, ya, zihar Khawlah binti Tha'labah, bahwa Allah mengabarkan tentang perempuan, ya, yang datang kepada Rasulullah mengajukan gugatan kepada suami yang sudah menzihar, ya, bahwa ada kebiasaan orang jahiliyah dulu, ya, ketika menceraikan istrinya itu dengan zihar, ya, menyamakan istri dengan posisi ibu, anti ka zohri umi, bahwa engkau seperti punggung ibuku, gitu, ya. Jadi ada seperti itu, sehingga suatu saat ketika ingin berhubungan suami istri, tentu saja Khawlah, ya, tidak mau, gitu, karena itu kan sudah masuk tolak, ya, menurut padahal. Nah, di sini makanya Aus bin Somit sebagai suaminya, ya, bahwa tadi bahwa ketika ingin mendekati, maka Khawlah tentu saja menolak karena mengucapkan sesuatu, ya, sampai-sampai dia mau jadi menunggu dulu seperti apa, gitu, ya, harusnya seperti apa, gitunya, sehingga dari apa yang beliau curahkan, ya, kepada baginda Rasul dan didengar oleh Allah, qad sami Allah, sungguh Allah sudah mendengar ucapan, ya, perempuan yang mengajukan gugatan. Nah, sehingga menunggu, ya, dari putusan Rasulullah, sehingga ada putusan, ya, dari Rasulullah kemarin ketika ingin kembali lagi ke istrinya, merdekakan dulu hamba sahaya, gitu, ya, kemudian tidak punya karena miskin, ya, saum atau 2 bulan nggak mampu juga, gitu, ya, kemudian ngasih makan atau 60 orang miskin, ya, kemudian ternyata dia itu adalah dan Rasul bantu, ya, dengan itu bersedekah, ternyata dia juga orang yang paling miskin di daerahnya, gitu, ya, sehingga si kurma itu milik beliau, gitu. Kisah dari beliau, ya, bahwa Khawlah bin Tha'labah tentang zihar, ya, kepada istrinya. Jadi Salamah bin Sakhar al-Ansari tadi, ya, bahwa seperti itu kondisinya, sehingga Allah memberikan putusan, ya, bahwa tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, sehingga dari ayat ini
sudah dibahas 1 sampai 4. Nah, intinya tadi tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, kemudian di ayat 5 sampai 10 tadi tentang kifarat zihar ya. Pokoknya yang kifarat zihar itu tadi memerdekakan budak, kalau tidak bisa saum 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Nah, tadi ya kifarat tentang yang melakukan zihar. Nah, kemudian kita lanjut pada ayat 5 sampai 10. Nah, ini tentang innalladzina yuhaddunallaha wa rasulah kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min zalik wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Nah, alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajjawna bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibunallah bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fa bi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun innaman najwa minasyaitan liyahsunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, jadi dari ayat 5 sampai 10 ya, yaitu tentang 5 sampai 10 itu bagaimana orang-orang yang menentang ya. Nah, ini kita lihat saja langsung sedikit-sedikit. Jadi Allah mengabarkan orang-orang yang suka menentang Allah, menentang Rasulullah, melawan syariat, bahkan menghinakan mereka ya, bahwa sebagaimana dia menghinakan orang kafir sebelum mereka. Nah, di sini innallaha yuhaddunallaha rasakubitu kama kubital ladzina min qablihim. Sesungguhnya orang-orang yang yuhaddunallah, menentang Allah, wa rasulah, menentang Rasulullah, kubitu, mereka pasti mendapatkan kehinaan, kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana kehinaan yang didapat oleh orang-orang yang sebelum mereka. Nah, jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir ya, ini makna al-kabtu, kubitu itu adalah akar dari kubitu, menghinakan ya. Jadi orang-orang yang menentang Allah itu pasti nanti akan dihinakan, dikutuk ya, dan dibuat malu gitu ya. Nah, jadi orang kafir sudah dihinakan sama Allah, dikutuk, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dia lakukan terhadap orang yang sebelum mereka. Nah, waqad anzalna ayatin bayyinat, dan sungguh kami sudah menurunkan bukti yang nyata. Jadi Allah menurunkan ayat-ayat yang jelas ya, tidak ada yang menentang dan menyalahinya kecuali siapa? Orang kafir, pendosa, orang sombong. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Allah menghinakan dan merendahkan mereka sebagai imbalan kekufuran dan kesombongan mereka untuk mengikuti syariat Allah dan tunduk kepadanya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, bahwa pada hari itu mereka semua nanti dibangkitkan Allah, fayunabbi'uhum bima amilu, kemudian diberitakan kepada mereka apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi pada hari kiamat Allah membangkitkan ya semua manusia, mengumpulkan orang-orang terdahulu ya dan orang-orang akhir zaman di dataran yang sama. Allah mengabarkan apa yang mereka lakukan, memberitahu ya kebaikan apa yang sudah mereka perbuat, keburukan apa yang sudah mereka perbuat. Ahsahullah, pokoknya Allah menghitung semua amal perbuatan itu, Allah hitung, wa nasuh, meskipun mereka sudah melupakan ya. Jadi Allah mengikat dan menjaga amal mereka sementara mereka sudah melupakan apa yang mereka kerjakan gitu ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, bahwa Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi Allah menyaksikan segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang gaib, tidak ada yang samar ya, dan dia tidak lupa sedikit pun apapun gitu ya. Nah,
Di ayat berikutnya kita disuruh untuk bertadabur. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan, anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi gitu ya. Jadi Allah mengabarkan mengenai ilmunya, ilmu Allah yang meliputi makhluknya ya, mengawasi mereka, mendengar apapun yang diucapkan ya, melihat tempat bagaimanapun dimanapun gitu ya, bahwa jangan sampai ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik wala aksar illa huwa mahum aina makanu. Jadi ma yakunu min najwa salasatin, tidak ada pembicaraan rahasia ya antara 3 orang, illa huwa rabi'uhum, melainkan ada Allah yang keempatnya gitu ya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak ada orang yang berlima melainkan Allah yang keenamnya. Kadang kita tidak sadar ya, misalnya ngegosip, ngegibah, itu tuh padahal mah ada Allah gitu yang kesekian kita gitu ya. Tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan pasti Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi bahwa Allah mengingatkan ya, jangan sampai kita berbisik-bisik dalam hal buruk gitu ya. Ini mayakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum. Ingat, kalau kita bertiga ada Allah keempatnya, kalau kita berlima ya ada Allah keenamnya gitu ya. Pokoknya Allah itu selalu ada dimanapun gitu ya. Jadi dimanapun ada sekelompok yang berbicara rahasia ya, berapapun jumlahnya, Allah pasti mengawasi gitu. Allah pasti mendengar ucapan rahasia, bisikan gitu ya. Para utusan Allah juga menulis apa yang dibicarakan dengan rahasia, dengan sepengetahuan dan pengedengaran Allah. Maksudnya bahwa alam ya'lamu, tidaklah kalian tahu, anallaha, bahasanya Allah, ya'lamu sirrahum, Allah itu tahu rahasia, wa najwahum, bisikan mereka gitu ya, wa anallahu alamul ghuyub, dan bahwa Allah tahu segala yang gaib. Am yahsabuna, apakah mereka mengira, anna la nasma, bahwa kami tidak mendengar, sirrahum, rahasia, wa najwahum, dan bisikan mereka gitu ya. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, bahwa sebenarnya kami dengar gitu, dan utusan kami malaikat selalu mencatat di sisi mereka, ingat gitu ya. Oleh karena itu lebih dari sekian ulama menceritakan ya, adanya kesepakatan ulama bahwa yang dimaksud ayat ini adalah kebersamaan ilmu Allah. Nah, jadi tidak diragukan banyak, tapi kebersamaan ilmu, pendengaran dan penglihatan Allah. Allah mengawasi makhluk, tidak ada satupun dari perkara mereka yang gaib ya bagi Allah. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Bahwa Allah akan menceritakan, yang memberitakan ya di hari kiamat apa yang sudah mereka kerjakan gitu ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini Imam Ahmad bin Hambal berkata bahwa Allah membuka ayat ini dengan ilmu dan mengakhirinya juga dengan ilmu. Nah, alam taro ilal ladzina nuhu 'anin najwa tsumma ya'uduna lima nuhu anhu. Tidakkah kau perhatikan ya orang-orang yang sudah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu gitu ya, berbisik-bisik hal-hal yang untuk ya mencelakakan lah, hal-hal yang menghinakan lah ya. Nah, ini Imam Mujahid berpendapat bahwa mereka itu orang-orang Yahudi ya, mereka itu orang-orang Yahudi. Antara mereka dan Nabi ada perjanjian kan, muwadaah ya, tidak saling mengganggu kan. Sudah ada muwadaah ya, untuk tidak saling mengganggu. Tapi ini itu ya, orang-orang Yahudi, kalau ada seorang dari sahabat Nabi yang lewat misalnya, mereka duduk-duduk saling berbisik ya, saling berbisik misalnya, sehingga orang mukmin itu nyangka mereka berbisik untuk membunuh gitu, membunuh dan memperdayanya. Nah, jika dia melihat hal itu menjadi takut ya kepada mereka, maka tidak mau lewat lagi. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad melarang ya untuk berbisik-bisik. Kalian tuh jangan berbisik-bisik gitu ya. Jadi kejadiannya seperti itu. Jadi di zaman Nabi gitu ya, sudah ada muwadaah, tidak saling ganggu, tapi para orang Yahudi selalu mengingkari ya. Mereka bahkan ketika ada yang melewat di antara orang mukmin malah berbisik-bisik gitu ya, sehingga orang lain merasa takut apakah bisikan mereka itu mau membunuh ya, sehingga tidak mau lewat lagi. Oleh karena itu Nabi Muhammad melarang mereka untuk berbisik-bisik, tapi mereka mengulang lagi ya, tidak menghentikan gitu ya, bahwa makanya sama Allah diabadikan, alam taro ilal ladzina nuhu, tidakkah kau perhatikan orang-orang yang telah dilarang nuhu anin najwa, untuk mengadakan pembicaraan rahasia, summa ya'udun, tetapi mereka kembali mengerjakan lagi ya lima nuhu, dari larangan itu. Kemudian
Hendaklah wayatanajawna bil itsmi wal udwan wa maksiyati rasul. Dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa ya, wa maksiyati rasul, dan permusuhan, mendurhakai rasul gitu. Jadi mereka itu berbisik-bisik di sini ya, berbicara di antara mereka berbisik-bisik, wayatanajawna bil itsmi wal udwan. Padahal mereka sudah dilarang ya, bisik-bisik, diharamkan, karena mereka itu berbisik-bisik tentang ismi ya, dosa, hal yang khusus mengenai mereka gitu ya. Juga berbisik-bisik tentang uduan, permusuhan, hal yang terkait dengan selain mereka. Di antara isi bisikan itu adalah bagaimana maksiat kepada Rasul, ingin menyalahi ya itu Rasul, maka terus-menerus melakukan, dan mereka saling berwasiat ya. Wa idza ja'uka, dan mereka apabila datang kepada Muhammad ya, ketika mereka datang orang-orang Yahudi kepada Muhammad, hayyauka bima lam yuhayyika bihillah, mereka mengucapkan salam dengan cara yang tidak seperti Allah tentukan gitu ya. Nah, di sini Siti Aisyah menyampaikan bahwa orang-orang Yahudi kalau mendatangi Rasul itu mereka berkata, "Assalamu alaik," kematian atasmu. Jadi bukan assalamu alaikum gitu ya. Bukan keselamatan, tapi asam. Asam itu kan kematian ya. Assalamu alaikum. Jadi kematian atas kalian, wahai Abu Qasim gitu ya. Kemudian Nabi pun menjawab ya, Assalamu alaikum. Jadi sama ketika kalau kita ada yang itu ya, Rasulullah Assalamu alaik, kematian atasmu, kemudian Rasul menjawab Assalamu alaikum, kematian juga atas kalian, kematian, celaan, dan laknat untuk kalian ya. Rasulullah juga menjawab sebagaimana yang mereka katakan. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, Allah tidak suka kekejian dan perbuatan keji. Lalu aku berkata, apakah engkau tidak mendengar mereka berkata Assalamu alaik? Rasulullah menjawab, apakah kamu tidak dengar apa yang aku ucapkan? Aku itu udah ngebales apa yang dikatakan Yahudi ya, yaitu wa alaikum itu kejelekan juga atas kalian. Sesungguhnya doa kita tentang mereka dikabulkan ya, pasti dikabulkan, dan doa mereka tentang kita tidak dikabulkan. Kemudian Allah menurunkan wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Jadi ketika mereka datang kepada Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti Allah tentukan tadi ya, bahwa mereka malah assalamu alaik, kecelakaan ya, laknat, kematian untukmu gitu ya, sehingga Nabi jawab wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka mengatakan dalam hati mereka, laula yu'adzibunallah bima naqul, kenapa ya Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita ucapkan gitu ya. Jadi mereka mengatakan apa yang mereka katakan ya, jadi menyimpangkan firman Allah, mengubah ucapan selamat ya, harusnya assalamu, keselamatan, menjadi cacian, menjadi doa kematian. Meskipun demikian mereka berkata di dalam diri mereka, jadi begini cina, jadi kalaulah Muhammad teh nabi ya, pasti Allah akan mengazab kita, karena apa yang kita ucapkan dalam hati, sebab Allah tahu apa yang kita rahasiakan. Kalau saja dia nabi yang benar, pasti Allah memberinya kemenangan dan hukum kita di dunia. Jadi laula yu'adzibunallah bima naqul gitu ya. Mereka merasa kenapa Allah teh betul nyiksa gitu ya kepada kita gitu ya. Padahal sudah kalaulah benar Muhammad teh nabi, pasti Allah bakal nyiksa karena apa yang kita ucapkan di dalam hati tadi ya. Karena Allah pasti tahu apa yang dirahasiakan. Jadi kalaulah Nabi Muhammad itu seorang nabi yang benar, pasti Allah akan ngasih kemenangan dan akan menghukum mereka di dunia gitu ya, mereka seperti itu. Nah, kemudian Allah membalas ucapan mereka dengan firman-Nya, hasbuhum jahannam, cukup bagi mereka neraka jahanam, yaslaunaha, yang akan mereka masuki, fabi'sal masir, maka mereka itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi cukup bagi mereka neraka jahanam gitu ya, di negeri akhirat itu. Jadi cek Allah teh cenah pokokna masuk we dikasih itu ya, tidak langsung disiksa, tenang we nanti, hasbuhum jahannam, cukup bagi mereka neraka jahanam, yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, fabi'sal masir, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa orang Yahudi itu berkata sama Rasul ya, samun alaik ya, kematian atas kalian. Kemudian mereka berkata dalam hati, kalau saja Allah mengazab
mengazab kita karena yang kita ucapkan, maka Allah turunkan ini tadi ya, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyikillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallaha bima naqul hasbuhum jahannam yaslawna fa bisal masir. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata ya, bahwa maksud dari wa idza ja'uka dan mereka datang hayyuka dengan penghormatan bimalam yuhayyika bihillah, dengan penghormatan yang tidak diajarin sama Allah gitu ya. Jadi orang-orang munafik juga sama ini, ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah, sama tadi orang Yahudi sama assalamu alaik, ini kan Yahudi sama munafik ya, mas 11 12 gitu ya, mereka itu diantara sebagiannya ya. Jadi orang munafik ketika mengucapkan salam kepada Rasul itu sama samun alaik, kematian atas kalian. Allah berfirman mengenai mereka, ya hasbuhum jahannam yaslawna bisa masir. Kemudian Allah mendidik hamba-hambanya yang mukmin, mereka minta supaya kalian jangan seperti orang munafik gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tanajaitum, kalau kamu melakukan pembicaraan rahasia, fala tatanajau bil itsmi wal udwan. Jangan kamu berbicara tentang perbuatan dosa ya, dan permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Jadi kalian itu orang mukmin jangan kalian berbisik-bisik ya, seperti orang-orang bodoh dari kalangan ahli kitab. Juga jangan ikuti orang munafik yang mengikuti mereka karena kesesatannya. Tapi hendaklah wathana jauh bil birri wat taqwa. Kalau kita itu berbisik-bisiknya ya, berbicaralah tentang perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Nah, jadi berbisik-bisik mengenai apa yang dibolehkan oleh Allah itu ya, berbisik untuk kebaikan, ketakwaan. Ketahuilah bahwa kalian akan digiring menuju Allah pada hari kiamat. Allah akan ngasih tahu ya tentang semua perbuatan kalian, ucapan yang telah dihitung ya oleh Allah, dan Allah akan membalas karena amal ibadah kalian. Nah, di sini Sofwan bin Mahras ya menyampaikan bahwa aku memegang tangan Abdullah bin Umar, tiba-tiba datang seseorang dan berkata, bagaimana kamu mendengar Rasulullah bersabda mengenai bisikan pada hari kiamat. Jadi Sofwan bin Mahras ya memegang tangannya Abdullah bin Umar, kemudian tiba-tiba datang seseorang dan berkata, bagaimana kalian mendengar Rasul bahwa mengenai bisikan nanti pada hari kiamat. Sehingga Abdullah bin Umar menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan orang mukmin lalu meletakkan rahmatnya kepadanya, menutupinya dari manusia, membuatnya mengakui dosa-dosanya dan berkata, apakah nanti, jadi di posisi di hari kiamat itu nanti seperti ini ya, apakah kamu tahu nggak dosa ini, kata Allah ya, apakah kamu tahu dosa ini, apakah kamu tahu dosa ini. Jadi ditunjukin, kamu teh pernah berbuat negatif ini ya, perbuat dosa ininya. Kamu nyadar tuh misalnya dulu teh ngelakukan dosa ini, kamu juga ngelakukan dosa ini, sampai ketika dia mengakui dosa-dosanya dan melihat dirinya akan celaka, Allah berfirman, aku sudah menutupi dosa-dosamu di dunia, aku mengampuninya hari ini. Kemudian Allah memberikan kitab kebaikan kepada orang itu. Insya Allah ya, bahwa nah, tapi kalau orang-orang kafir, orang munafik, maka para saksi mereka adalah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka ya. Ingat laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Jadi innaman najwa, sesungguhnya pembicaraan rahasia minasyaiton, itu termasuk perbuatan setan ya. Kalau kita berbisik-bisik berbicara rahasia minasyaiton, ini yang dilakukan mereka maksudnya. Liyasunal ladzina amanu. Jadi supaya orang-orang mukmin bersedih gitu ya. Sengaja jadi berbisik-bisik seperti itu supaya orang-orang beriman itu sedih gitu ya. Walaisa bidzarihim syai'an illa biidznillah, bahwa pembicaraan itu tidak memberikan bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah gitu ya. Walaupun menyebutkan kematian juga, bahwa terus mereka juga berbisik-bisik hal negatif, bahwa itu tidak akan berpengaruh apa-apa gitu ya, kecuali atas izin Allah gitu ya. Kemudian wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaknya orang beriman bertawakal. Nah, maksud najwa itu adalah berbicara rahasia, kan arti najwa itu berbicara rahasia. Maksudnya di sini najwa di sini adalah innaman najwa minasyaiton, bahwa berbicara rahasia ya.
orang mukmin mengiranya sebagai keburukan, termasuk perbuatan setan, bahwa berbisik-bisik misalnya tentang kebatilan yang mereka lakukan ya, misalnya ada godaan dan tipuan dari setan. Jadi tujuan setan adalah supaya memasukkan kesedihan ya orang-orang yang beriman. Jadi padahal ini tidak membahayakan mereka sama sekali ya, kecuali dengan izin Allah. Misalnya siapa saja yang merasakan sesuatu dari hal itu, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang membahayakan kecuali dengan izin Allah. Ada hadis yang berisi larangan ya, berbisik-bisik. Nah, misalnya yang sudah sangat terkenal kita sering ya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, "Idza kuntum salasah, jika kalian bertiga, fala yatanajasnani duna sahibihima." Maka jangan dua orang dari mereka berbisik-bisik ya, tanpa orang ketiga. Fa inna dzalika yuhzinuhu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah membuat sedih gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita ketika bertiga ya berbisik-bisik. Nah, pokoknya kalau berbicara ya, di sini ada hadis jangan berbisik-bisik, karena berbisik-bisik itu membuat sedih dari orang ketiga yang tidak diajak untuk ngomong gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di ayat 11 sampai 13, ini terakhir mungkin 11 sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum, ini sangat terkenal ya ayatnya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Berilah kelapangan dalam majelis. Fafsahu yafsahillah lakum. Maka berilah kelapangan, maka lapangkanlah, ya niscaya Allah akan berikan kelapangan untukmu. Wa idza qilang suzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, fangsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara mereka, wa utul ilma, yang orang diberikan ilmu, darajat, beberapa derajat. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ya bahwa wahai orang beriman, nah jika kamu mengadakan pembicaraan khusus ya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Jadi wahai orang beriman, apabila kamu ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah dulu kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Kemudian tetapi jika kamu tidak memperoleh ya, tidak ada yang bisa disedekahkan, fa ilam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau tidak ada misalnya apa yang akan kita sedekahkan, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ashfaqtum, apakah kamu takut gitu ya? Apakah kamu takut jadi miskin lagi ya? Ashfaqtum an tuqaddimu baina yadayna jawakum shadaqat. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah ya sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Fa ilam taf'alu, jika kamu tidak melakukannya, wa taballahu alaikum, dan Allah telah menerima tobat kalian. Faqimus shalah wa atuz zakah, maka laksanakan sholat, tunaikan zakat, wa atiullah wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah menyuruh hamba-hambanya ya supaya berbuat baik kepada yang lain ya di dalam majelis. Misalnya tadi tafassahu ya, berikanlah kelapangan. Nah, di sini ada firman Allah al-majalis, ada dua bacaan. Kalau Asim, al-majalis bentuk jamak. Yang dimaksud adalah semua majelis, baik majelis ilmu, majelis jihad, majelis Rasulullah. Kemudian kalau yang satu lagi majelis dalam bentuk tunggal. Yang dimaksud di sini adalah jenis majelis, jadi berlapanglah dalam majelis apapun bentuknya. Jadi boleh ya dibaca majalis, boleh dibaca majelis. Nah, kemudian Allah menyuruh mereka supaya berlapang-lapang ya dalam majelis itu gitu ya. Nah, dengan menyebutkan balasannya seperti apa, bahwa Allah akan melapangkan mereka sebagai balasan. Berlapang-lapanglah dalam masjid ya, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah lakum. Berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan berikan kelapangan. Hal ini berdasarkan kaidah balasan sesuai dengan jenis amal. Termasuk dalam bab ini adalah sabda Rasulullah, man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangun rumah untuknya di surga. Kemudian Allah juga hadis juga dikiatkan juga ya, waman yassaru ala mu'sir, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan di dunia maupun di akhirat.
wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhi, selama hambanya menolong saudaranya. Nah di sini ya seperti itu, bahwa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah lakum. Ketika dikatakan berilah kelapangan dalam masjid, maka lapangkan, niscaya Allah akan berikan kelapangan untukmu. Nah, diturunkan mengenai majelis zikir ya. Hal itu karena mereka ya ketika melihat salah seorang dari mereka datang, mereka tidak mau bergeser gitu ya dari tempat duduk mereka di hadapan Rasulullah gitu ya. Kalau di majelis zikir, maka Allah menyuruh mereka agar sebagian itu melapangkan untuk sebagian yang lain gitu ya. Nah ini etika kita juga ya, ketika kita melakukan kajian misalnya ada yang datang baru, maka kasih gitu ya, kasih bergeser gitu ya. Nah di sini Muqatil bin Hayyan berkata bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Jadi Rasulullah pada hari itu sedang berada di kalangan ahli sufah ya. Di ahli sufah itu yang terus mencari ilmu ya, mereka tidak pedagang, tidak apa-apa, tapi fokus gitu ahli sufah itu ya, mereka tinggal di sana. Tempatnya sempit. Nah beliau sedang memberi penghormatan kepada para sahabat yang ikut perang Badar, baik di kalangan muhajirin maupun ansor. Nah orang-orang yang ikut perang Badar datang terlambat ya, mendapatkan tempat duduk. Kemudian mereka berdiri di hadapan Rasulullah berkata, wahai Nabi, semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurah atasmu. Kemudian Nabi menjawab salam itu. Kemudian mereka mengucapkan salam kepada orang-orang ya. Nah, orang-orang pun membalas salam mereka. Mereka berdiri ya, menunggu diberi kelapangan tempat duduk mereka, tetapi orang-orang tidak ngasih tempat duduk, sehingga hal itu membuat Rasulullah nggak enak gitu ya. Lalu beliau bersabda kepada orang di sekitar beliau, berdirilah wahai fulan, berdirilah wahai fulan misalnya. Beliau terus menerus menyuruh berdiri sebanyak golongan yang berdiri ya, ahli Badar. Hal itu membuat orang-orang yang disuruh merasa nggak enak gitu ya. Orang-orang munafik berkata, bukankah kalian menyangka teman kalian itu bersikap adil kepada manusia? Demi Allah kami tidak melihatnya adil terhadap mereka. Jadi nyindir ya orang munafik. Nah kemudian ahli Badar mengambil posisi mereka. Para ahli Badar ingin dekat dengan Nabi, oleh karena itu Nabi menyuruh mereka berdiri dan menyuruh duduk orang-orang yang datang terlambat. Lalu turunlah ayat hal ini. Nah Rasulullah melarang seseorang menyuruh orang lain berdiri di tempat duduknya. Nah kemudian diriwayatkan ya bahwa la yuqimu rajula min majlisihi liyajlisa fihi walakin tafassahu wa tawassau. Jadi seseorang tidak boleh membuat berdiri orang lain ya dari tempat duduknya agar dia bisa duduk, tapi berlapanglah dan luaskanlah. Nah di sini para ahli fikih berpendapat mengenai hukum berdiri untuk orang yang baru datang. Di antara mereka ada yang memberi keringanan dan membolehkan. Mereka menjadikan kisah pengangkatan Sa'ad bin Mu'az untuk menghukumi Yahudi Bani Quraizoh dengan dalil Rasulullah meminta Sa'ad bin Mu'az agar datang untuk menjadi pemimpin ya di kalangan Yahudi Bani Quraizoh. Ketika Rasulullah melihat datang, kemudian beliau bersabda kepada kaumnya, kumu ila sayyidikum, berdirilah kepada Tuhan kalian. Di antara mereka juga ada yang melarang berdiri untuk orang yang baru datang. Dalil yang dijadikan dasar adalah man ahabba ayyatamatsala lahun nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minanar. Siapa yang ingin orang-orang berdiri karenanya, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Di antara mereka ada juga yang memerinci ya, misalnya boleh berdiri untuk orang yang datang. Jika orang itu datang dan bepergian, misalnya berdiri untuk pemimpin adalah karena posisinya sebagai pemimpin. Nah ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis tentang berdiri untuk Sa'ad bin Mu'az. Adapun jika berdiri untuk orang yang datang dijadikan kebiasaan misalnya, dan perilaku ini maka nggak boleh, sebab ini termasuk kebiasaan orang non Arab ya. Misalnya ada orang yang datang itu langsung berdiri misalnya. Rasulullah adalah orang yang paling dicintai oleh sahabat. Meskipun demikian mereka tidak berdiri untuk Nabi ya ketika Nabi datang, karena mereka tahu beliau itu tidak suka gitu. Tapi kalau di kita ya, kalau ada yang tokoh datang semuanya berdiri gitu ya. Nah tetapi di keterangan ini seperti ini. Jadi Rasulullah duduk sampai majelis selesai. Tapi ketika beliau duduk, itulah permulaan majelis. Nah jadi para sahabat duduk ya di dekat Nabi sesuai dengan tingkatan mereka. Jadi ada Abu Bakar dulu yang duduk itu pinggir Nabi. Abu Bakar duduk di samping kanan Nabi. Jadi kebiasaannya seperti itu ya. Jadi ini Nabi, Abu Bakar duduk di samping kanan Nabi, kemudian Umar di samping kiri Nabi, di depan Nabi biasanya Utsman dan Ali, sebab keduanya menulis wahyu untuk Rasulullah.
Nah, jadi ada kebiasaan seperti itu. Kemudian ada riwayat dari Abu Mas'ud Al-Badri ya, bahwa liyani hendalah berada di dekatku minkum ulul ahlam wa nuha. Hendaklah berada di dekatku itu diantarakan siapa? Orang yang punya hati dan akal. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelah mereka. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian setelah itu. Hal itu tidak lain karena Nabi memahami apa yang disabdakan bahwa Abu Mas'ud ya, Al-Badri berkata, Rasulullah mengusap pundak-pundak kami dalam sholat dan berkata, luruskan ya, istau sufufakum ya, luruskan, jangan kalian berselisih sehingga hati kalian berselisih. Adalah orang-orang yang punya hati dan akal sehat denganku, kemudian orang yang setelah mereka, kemudian orang yang setelah mereka. Abu Mas'ud berkata, kalian pada hari ini adalah sangat berselisih. Nah, jika ini adalah perintah Nabi dalam sholat agar orang yang berakal, berilmu, dekat dengan Nabi ya, maka di luar sholat seharusnya lebih dari itu. Nah, bahwa Abdullah bin Umar menyampaikan, Rasul bersabda, aqimus sufuf, luruskan saf, wahadu bainal manakib, sejajarkan pundak-pundak, wasuddul khalal, tutup celah-celah, walinu bi aidi ikhwanikum, lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian. Janganlah kalian bahwa la tadaru, janganlah kalian membiarkan farojat lisyaiton, jangan kalian membiarkan sela-sela saf untuk setan. Waman wasola sofan, siapa yang menyambung saf, wasolallah, maka Allah akan menyambungnya. Waman qata'a sofan, barang siapa yang memutuskan, qata'ahullah, maka Allah akan memutusnya. Jadi luruskan saf, sejajarkan pundak, tutup celah, lembutkan terhadap tangan saudara kalian, jangan membiarkan sela ya untuk setan. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutuskan, Allah akan memutuskannya. Nah, ini ya, bahwa Ubay bin Ka'ab, pemimpin para ahli Quran, ketika saf pertama itu sudah penuh, dia menarik seseorang dari kalangan awam. Lalu dia sendiri masuk ke tempatnya. Dia berhujah dengan hadis, hendaklah orang-orang yang berakal dan berhati di antara kalian dekat denganku. Abdullah bin Umar ketika datang ke suatu majelis, kemudian salah seorang kita berdiri ya untuk agar dia mau duduk, dia menolak duduk di tempat itu. Nah, ketika Rasulullah duduk, tiba-tiba datang 3 orang, salah seorang dari mereka menemukan satu tempat kosong dalam lingkaran majelis, lalu dia duduk di tempat itu, sedangkan yang lain duduk di belakang orang itu. Orang yang ketiga lalu pergi, lalu Rasul bersabda, ingat, aku beritahu kalian tentang 3 orang. Orang yang pertama bersandar kepada Allah, maka dia memberinya tempat. Sedangkan yang kedua dia malu, maka Allah malu terhadapnya. Adapun orang yang ketiga dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. La yahillu lirajulin ayufarriqo bainasnain illa biiznihima. Tidak halal, haram ya bagi seseorang memisahkan 2 orang kecuali dengan izin keduanya. Ibnu Abbas dan Hasan Arsbari menyampaikan bahwa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah lakum. Apabila dikatakan berikanlah kelapangan di majelis, maka lapangkan. Ini adalah majelis perang ya. Wa idza qila suzu fangsuzu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdiri. Bangkitlah untuk berperang. Qatadah berkata bahwa firman Allah, wa idza qila suzu fangsuzu, artinya jika kalian diajak untuk kebaikan maka sambutlah. Muqatil menyampaikan wa idza qila suju fangsuju, jika kalian diajak untuk sholat maka bersegeralah sholat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, orang yang berilmu ya, beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi jangan kalian menganggap bahwa jika salah seorang dari kalian meluaskan tempat duduk untuk saudaranya ketika datang atau ketika dia keluar karena meminta itu ya, justru itu bentuk mengurangi hak gitu ya. Justru itu adalah mengangkat derajat dan kedudukannya di sisi Allah. Jadi Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik, baik di dunia pun di akhirat. Sebab orang yang rendah hati terhadap perintah Allah, maka Allah akan mengangkat kedudukannya, menyebarkan reputasinya gitu ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Allah Maha tahu ya orang yang berhak diangkat derajatnya. Allah Maha tahu orang yang tidak berhak untuk mendapatkan derajat. Nah, Amir bin Wasilah berkata bahwa Umar bertemu dengan Nafi ya. Umar kemudian mengangkatnya menjadi seorang gubernur Mekah.
Kemudian Umar bertanya kepada Nabi, siapa yang kamu jadikan pengganti sebagai gubernur Mekah? Nabi menjawab, aku menjadikan Abdurrahman bin Abzi sebagai pemimpin mereka. Dia adalah seorang dari budak kami. Umar berkata, kamu menjadikan budak untuk sebagai pemimpin? Nabi berkata, wahai Amir Mukminin, dia ahli membaca kitabullah, ahli dalam ilmu waris, dan ahli berkisah. Umar pun berkata, Nabi kalian bersabda, sesungguhnya Allah dengan kitab ini mengangkat kaum dan menjatuhkan kaum yang lain. Nah, subhanallah ya, orang yang ahli dalam Al-Quran, dalam kitabullah, Allah bisa mengangkat derajatnya ya, dan bahkan Allah bisa menjatuhkan gitu di kaum yang lain. Nah, di sini sudah dulu ya, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian, bahwa belum sampai ya ke ayat 13 karena ini sudah sangat panjang dan sudah jam 6:22. Mudah-mudahan tadabbur Al-Quran kita hari ini semakin melembutkan hati kita, semakin kita betah ya berlama-lama dengan Al-Quran, betah mengkaji satu huruf, ya, satu kalimat, satu ayat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedekat-dekatnya hamba dengan Allah itu adalah orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran ya, baik dengan tilawah kita, tadabbur, ataupun tahfidz ya, kita menjaga menghafal Al-Quran. Nah, untuk itu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bun, ditutup. Bunda Alia biasanya bagian nutup, Bunda Nur bagian mukanya. Mangga Bun. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Allah mampukan kita untuk meningkatkan ketakwaan dan Allah kuatkan iman kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.